Jadi ketemu tukang es kelapa, ternyata dia profesi lebihnya itu apa ya? Uh, YouTuber. Jadi ocehannya dari dulu itu dia ngocehnya pintar. Ternyata kelapanya cuma buat sambilan aja, Mas. Gitu ya. Sekarang secara poin banyak apa? Kopi. Nih, ini Kopi Liong. nih. Jadi kopinya saya itu nggak pakai gula, guys. Nah, Udah capek manis-manis. dimanisin terus. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu sungguh. Banyak YouTuber pemula ini mereka tidak memikirkan kesuksesan menjadi seorang YouTuber. Jadi faktor ikut-ikutan. Biasanya gitu. Sebenarnya kunci dari YouTuber sukses itu adalah dengan sukses cepat ya. Gak ada modal juga bisa. Ya kayak saya. Nah, Saya ini nggak pakai modal. jadi YouTuber itu setelah dia berhasil monet, dia bingung. Monyet. Monet, bukan monyet. Kalau monyet kan gua. Jadi setelah dia monet, dia bingung, Pin. Kok dapat duitnya dikit, beda sama bayangan orang dia dapat duitnya banyak gitu. Nah, jadi kesalahan teman-teman pemula itu tidak mempelajari YouTube dengan benar. Jadi dia pikir cuman gue bikinnya upload langsung jadi duit. Dia nggak mikirin bahwa ya kayak kita sekolah dulu lah. Nah, jadi mereka tidak mempelajari itu dengan benar. Jadi kayak lu nih baru memulai, lu harus tahu pelajari YouTube itu apa, bagaimana mendapatkan uang, proses pencairannya bagaimana video ini bisa ditonton dengan banyak orang. Terus gak usah mikirin sub by sub, gak usah mikirin lu subscribe gue ya, gak usah lu pikirin lu tonton video gue ya, gak usah lu pikirin. Jadi ketika lu share aja, mau orang nonton mau kagak terserah. Tapi ada satu kunci yang dimana orang tidak mempelajari itu, yaitu sistem. Sistem itulah yang namanya kalau disebut perusahaan ada blueprint, ada namanya ADRT. Nah, di YouTube juga ada. Jadi lo disuruh minta membuat sistem. Ada sistem namanya membuat kata kunci video, kata kunci channel, terus analitik. Nih, maklum baru podcast nih. Jadi ketika mereka membuat video kayak lu nggak sadar nih, Pin, video lu ada 10, ternyata video lu yang rame digigit monyet yang rame, sama video lu yang dikejar anjing, anggap begitu, 2, ya kan? Ini kita ngomongnya binatang aja. Nah, dari itu yang lu cuman pastikan adalah lu tiba-tiba lu buatnya kuliner, jauh dari penonton lu suka dengan aksi lu digigit monyet, dikejar anjing. Sakit semua dong. Iya, bahasanya begitu. Jadi secara pola sudah menunjukkan bahwa ada 10 video lu, 5 terbaik itu tuntunan untuk lo membuat konten. Jadi jangan lo membuat konten yang tidak dihubungkan. Jadi dihubungkan dalam arti apa?
ya lu anggap yang tadi gue bilang, lu bikin kuliner, sedangkan penonton lu sukanya dengan urusan-urusan lu yang bersifat apa? Ya tadi, binatang. Oh, lu langgar aksi lu gitu kan. Apa? Hasil kopi bang, kopi, kita dagang kopi juga, kita dagang es kelapa juga. Nah, ada, mana bebas. Nah, jadi itu yang lo harus lakukan. Tapi memang proses pembelajaran itu paling cepat 1 bulan lah, paling lama 3 bulan. Jadi YouTube tuh enaknya kita bisa dapat duit seumur hidup. Kita nggak perlu lagi sama pihak YouTube. YouTube sudah berbagi hasil dengan kita setiap tanggal 23. Kita sudah bisa menikmati uangnya di rekening kita. 21 nih pengirimannya. Jadi gua salah datang ke sini. Gua seharusnya datang ke sini di tanggal 23. Tanggal sekarang tuh tanggal waktunya gue ditraktir. Lu pada kemari dong nyobain es kelapa muda gue nih. Gitu. Kalau begini bukanya begini cewek katanya anaknya. Nah, kelapa ini hanya buat iseng-iseng mencari kegiatan baru. Jadi bukan sesuatu usaha pokok utama. Tapi kita lihat kalau perkembangannya bagus bisa menjadi utama. Gitu. Jadi gua ya lu lihat hari ini apa yang ada bagian dari proses hasil YouTube. Ya gua bisa kebeli TV, kebeli ini tempat segala macam ya dari YouTube. Sama Google 8 yang Ya Google 8 itu yang diomongin lah. Tapi memang ya itu yang gue bilang tadi. YouTube itu memberikan kehidupan. Di saat kita para pengusaha, ya nggak cuma pengusaha sih, nggak ada hubungannya menurut gua YouTube ini sama pandemi, nggak ada hubungannya. Karena di YouTube ini semakin banyak lu ditonton ya lu bisa menikmati duit. Tapi kalau semakin panjang pandeminya semakin banyak yang nonton. iya betul gitu. Soalnya orang di rumah terus. Nggak ngaruh pandemi nggak pandemi makin banyak juga ya. Orang banyak duit. Jadi pandemi ini untuk YouTuber nggak berpengaruh. Yang berpengaruh tuh buat orang-orang yang mengalami non kerja YouTuber. Jadi ada orang yang bilang, wah baru jadi YouTuber nih duitnya kenceng gini. Enggak, Pin. Lu misalkan nih gini ya, lu punya subscriber 100.000, 200.000. Lah kalau dia penontonnya nggak ada, ya duitnya nggak ada, Pin. Kalau penontonnya dia upload cuma 1.000, 2.000, 20.000, nggak ada duitnya. Paling duitnya cuma 100.000, 200.000 sekali kuota 1 bulan. Nah lu harus ngejar jutaan baru lu bisa dapat duit. Jadi Kobuzer kalau ngupload trending, satu hari dia tembus sekitar 1,2, 2 juta, 3 juta. Berapa itu duitnya, Pin? Dikali berapa video? Seminggu dia upload misalnya 3-4 video. Makanya dia produksi banyak. Dia bikin studio, podcast segala macam, modalnya sekian, kali berapa video, ya miliaran hasilnya, Pin. Wong duitnya banyak. Ngundang orang bayar sekian, bikin studio sekian, tim sekian, nggak rugi, buying uang, bagi-bagi duit, ya kan? Nah, buying uang kan coba ganti konsep, nggak berbagi, penontonnya ada nggak? Coba buying uang suruh bikin itu short movie, yang nonton mah dikit, karena dia beda konsep. Dia sudah plafonnya Baim Wong itu adalah berbagi kebaikan. Pengemis, lu bagi nih, coba lu yang bagi dah. Lu bagi tuh pengemis, wah ini 400.000 ya, bagi gitu ya. Ada nggak yang nonton lu? Gak ada. Gitu, jadi karena dia seorang Baim Wong gitu. Nah, ada lagi yang rame-rame. Dia konsisten, orang gila. Yang dicukur rambutnya, dibersihin segala macam,
penontonnya jutaan, dia banyak, dia bikin lagi. Jadi dia spesialis siapa? Charity. Dia amal kebaikan. Nah, otomatis kalau dia ganti konten non orang gila, ya udah tontonan dia turun. Gitu. Jadi kita nggak bisa ganti konten kalau sudah memang penontonnya sukanya itu. Kalau ganti konten ya penontonnya hilang. Gitu. Kenapa Raffi Ahmad? Kenapa seorang Andre Taulani, Sule dapat teguran dari itu? Cuman gara-gara apa? Kemewahan. Ya memang mereka mewah. Mereka suka bikin yang begituan. Andre tiba-tiba bikin yang mobil begini-begini gitu ya. Wira, mereka kan ngejar duit. Nah, lo sendiri yang tanah dibikin klaster itu nggak dibikin konten? Enggak, jangan itu. Kenapa nggak mau nyomong? Jangan, cukup es kelapa saja. Jadi ini ada tanahnya, ada 1 hektar di klaster. Kan gue gadein namanya. Kita cukup es kelapa saja. Jadi di YouTube ini bisa memberi kehidupan kita untuk hidup lebih baik. Jadi ketika kita dapat duit di YouTube, ya buru-burulah menanamkan investasi satu. Walaupun dalam bentuk misal kita baru dapat 3 juta, 4 juta, belilah alat. Misalkan nggak punya kamera, ya HP yang bisa merekam panjang, dia speednya bagus, dia bisa buat ngedit sendiri, itu bagus. Terus misalnya nggak bisa ngedit, nggak usah mikirin ngedit, langsung upload aja gitu kan. Nggak ditanya sama YouTube, kok nggak diedit gitu kan, nggak ditanya bintangnya siapa, Kok nggak diisi musik? iya gitu, itu figuran lewat gitu kan, bocor. Enggak, dunia hiburan, YouTube itu hiburan, konten sampah, konten antah berantah. Makanya Deddy Corbuzier bikinnya konten, coba bikin konten serius, nggak ada yang nonton. Dia masuk konten-konten dewasa sekarang, ya itu duit. Nah kalau lu mau masuk yang ke religi, makanya dia stay di podcast aja. Nah lu bisa misalnya podcast, bisa pin kayak Deddy Corbuzier, lu siapin set segala macem, itu yang sifatnya studio. Dia kan pakai begini kan. Alah, podcast itu kan radio, ya kan, program radio. Begini makanya, cuman divisualisasikan dalam bentuk gambar. Misalnya orang yang mau podcast tapi nggak ada beginiannya, kalau nggak ada mic-nya, jatuhnya gimana? Podcast juga, cuman ya podcast ala-ala, ya ala-ala begitulah gitu kan. Nah ini kayak gini, ini kan ada modal nih modal. Tiba-tiba nggak ada ini. Rekamannya kira-kira gimana? Ya stereo, nggak mono. Kalau ini kan mono nih, bisa jadi mono. Kalau mono tuh kan suara kita aja masuk, luar nggak masuk. Tapi kalau stereo semuanya masuk. Nah kalau misalkan ada noise segala macem, gak usah pikirin. YouTube kan nanya. YouTube kan nanya, upload aja, upload. Yang penting duit. Dia udah jadi kreator. Dia bisa jadi nyutradarain, dia rencana nih gue datang ke tempat Iwan, ngobrol begini, gue rekam jadiin konten gini, gue ntar bawa kamera ini, bawa ini. Nah itu udah kreator namanya. Ntar diedit, nggak usah diedit, gitu. Sensor bisa. Jadi tergantung lah. Tergantung, ada kata-kata yang harus disensor. Konten gini, bisa juga bikin situ. Kan lu dapet duit, gimana lo kasih judul? Bingung gitu. Bingung. Jadi orang yang nonton skip, nggak ada suara. Dia cuman nungguin aja kapan dia ngomong. Terakhir lo ngomong, nungguin ya. Itu udah. Ini diam aja. Ada kan gitu. Nungguin kan ada tuh yang orang lagi mandi gambarnya ya kan, cewek pakai handuk,
begitu dia mau buka nongol anak kecil nungguin ya. Ada tuh yang gitu di YouTuber kerjanya. Harus kerja. Jadi apaan aja yang penting kalian kerja menghasilkan uang. Nggak harus jadi YouTuber juga Nggak harus kali. jadi YouTuber. Ingat. Lu Jadi selagi kalian mau kerja, selagi kalian mau usaha, kalian pasti akan mendapatkan titik. saya aja jadi YouTuber tetap kerja jualan es kelapa. Jadi poinnya di sini yang dari tadi sepanjang sepanjang obrolan tadi, poinnya Kerja. adalah kerja. Babi ngepet kerja juga ya. Ngepet itu kan kerja juga. Cukup segitu? Dadah.